Baik, di sini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Saya kira di sini teman-teman juga sudah familiar dalam hal penyajian data, terutama dalam bentuk tabel, dan juga dalam bentuk diagram yang akan kita bahas juga di pertemuan berikutnya. Jadi kita bertahap membahas ini supaya nanti teman-teman yang tadinya lupa jadi ingat, yang tadinya ingat tambah ingat kembali. Jadi kita di sini membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, secara pengertian umumnya bahwa tabel adalah penyajian data yang tersusun atas baris dan kolom yang memuat kumpulan angka berdasarkan kategori tertentu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dia terbentuk dari baris dan kolom. Jadi kita di sini ada baris dan kolom yang memuat kumpulan angka berdasarkan kategori di sini, atau variabel atau faktor juga bisa. Jadi tergantung nanti datanya. Jadi lagi tabel adalah penyajian data yang tersusun atas baris dan kolom yang memuat kumpulan angka. Kumpulan angka ini berdasarkan dari data hasil amatan yang sudah kita bahas kemarin, bisa dari pengamatan, pengukuran, penghitungan, berdasarkan kategori atau variabel atau faktor tertentu. Kategori atau variabel faktor ini jenis datanya misalkan tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Nah, setelah kita membahas pengertian, di sini ada macam-macam tabel. Yang pertama kita bahas yaitu tabel baris kolom atau baris dan kolom. Nah, tabel baris kolom ini adalah tabel yang terdiri dari satu variabel atau faktor atau kategori. Contohnya di sini ada tabel 1 tentang pembelian seragam sekolah oleh Koperasi SMP Tunas Karya. Misalkan di sini. Nah, ini ada nama seragam, ada putih abu-abu, pramuka, muslim, olahraga. Ada tahunnya, di dalam tahun ada banyak pesanan, ada harga, ada tahun 2010, 2011, dan 2012. Nah, maka di sini dari data yang ada, ini terdiri dari satu variabel, yaitu variabel nama seragam. Nama seragam ini sebagai variabelnya yaitu ada putih abu-abu, pramuka, muslim, olahraga. Kemudian di sini 2010 sebagai tahunnya sebanyak berapa seragam tersebut. Jadi ini dinamakan sebagai variabelnya atau kategorinya. Jadi tabel baris kolom itu terdiri dari hanya satu variabel atau faktor atau kategori. Kemudian yang kedua yaitu ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang terdiri dari, nah ini kata kuncinya, dua variabel atau kategori atau faktor. Jadi kalau ada sebuah tabel yang terdiri dari dua kategori atau dua variabel, maka dinamakan sebagai tabel kontingensi. Nah, di sini ada contohnya tabel 2, banyak karyawan di perusahaan Z misalkan ya, menurut tingkat pendidikan dan jenis kelaminnya. Nah, ini sebagai variabelnya yaitu tingkat pendidikan dan jenis kelaminnya. Jadi ini tingkat pendidikannya dan ini jenis kelaminnya. Ada dua variabel yang dilihat. Jenis kelamin di sini ada pria perempuan, kemudian tingkat pendidikan yang dilihat di sini ada SMA, D3, S1 misalkan. Nah, di perusahaan biasanya minimal SMA untuk yang diterima sebagai karyawannya. Jarang walaupun ada yang SMP, tapi rata-rata yaitu SMA, maka di sini dituliskan yaitu minimal SMA, D3, S1. Jadi ini contoh dari tabel kontingensi, yaitu tabel yang terdiri dari dua variabel atau kategori atau faktor. Nah, pada contoh tabel 2 ini, yaitu ada variabel pendidikan dan jenis kelamin. Oke, berikutnya ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang memuat sejumlah data yang diklasifikasikan atau dikelompokkan
berdasarkan kelas atau kategori tertentu. Contohnya, misalkan teman-teman sudah mengambil suatu data, entah itu dari hasil penghitungan, ataupun pengamatan, ataupun pengukuran. Nah, nanti data tersebut dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kelas atau kategori tertentu atau variabel tertentu. Contoh yang pertama di sini tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada itu tidak dikelompok-kelompokkan. Contoh, tabel 3 nilai UAS dalam bidang studi matematika kelas 10. Kelas SMA Tunas Cendekia. Nah, ini nilainya X atau frekuensinya itu F. Nah, ini datanya data tunggal. Misalkan di sini kita dengan skala 10 nilainya 1, 2, 3 sampai 10. Di sini tulisan 9, 8, 7, 6, 5. Yang dapat nilai 9 yaitu 4. Yang mendapat nilai 8 yaitu 6. Yang mendapat nilai 7 yaitu 9. Yang mendapat nilai 6 yaitu 16. Yang mendapat nilai 5 yaitu ada 5. Dengan jumlahnya yaitu 40. Jumlah siswanya itu ada 40 yang mengikuti UAS tersebut. Nah, maka dinamakan distribusi frekuensi data tunggal gitu ya, 9 tunggal 1 berbeda dengan yang ada intervalnya. Nanti kita lihat sama-sama dari tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, kemudian yaitu ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi, yang tunggal. Kalau tabel distribusi frekuensi data berkelompok adalah tabel distribusi frekuensi yang disusun secara interval atau kelas-kelas. Jadi di sini secara interval atau kelas-kelas didasarkan pada angka-angka, yaitu distribusi frekuensi usia dari 60 orang guru matematika yang bertugas pada SMA, tentunya di suatu daerah, misalkan kecamatan tingkatannya atau mungkin kabupaten tingkatannya sesuai dengan datanya. Di sini ada usia, ada frekuensi. Nah, usia di sini bisa juga kita simbolkan X. Ya. Misalkan di sini usianya dari 53 karena usia produktif dari seorang guru yaitu sampai 53. Sekarang di sini usianya 49 sampai 53 yaitu ada 5. 44 sampai 48 ada 9. 39 sampai 43 ada 8. 34 sampai 38 ada 11. 29 sampai 33 ada 12. Jadi contoh data kelompok, dia datanya sudah dikelompokkan berdasarkan umur tertentu pada contoh ini atau kelas-kelas tertentu. Ini dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 kalau kita bicara pada kelas pada tabel distribusi frekuensi. Atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan usianya. 49 sampai 53 ada berapa? Sampai yang terakhir 24 sampai 28. Ini contoh dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi jelas bedanya kalau pada data tunggal, dia di sini untuk usia misalkan hanya tertuliskan misalkan hanya 49, 53, 48 dan seterusnya, dan datanya tidak dalam bentuk interval. Nah, kemudian cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, dari yang ada, misalkan ada 40 data ataupun 30 data, maka kita urutkan terlebih dahulu data yang terkecil ke yang terbesar. Atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Monggo ini selera masing-masing.
Jadi di sini data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau saya lebih suka dari terkecil ke yang terbesar. Kemudian yang kedua, menentukan jangkauan atau rank dari data. Jadi nanti akan dicari jangkauannya, data terbesar kurangi data terkecil. Kemudian menentukan banyaknya kelas. Dengan rumus K atau banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dengan K di sini yaitu bilangan bulat. Log N di sini yaitu banyaknya data, K banyaknya kelas yang dicari. Nah, hasilnya kalau dalam desimal dibulatkan. Biasanya dibulatkan ke atas. Misalkan ketemu 5,5. Maka dibulatannya menjadi 6 atau 5,6. Nah, kalau misalkan 5,3 maka monggo dibulatkan ke bawah atau ke atas. Tentunya juga melihat datanya terlebih dahulu di analisis. Kemudian keempat, menentukan panjang interval kelas. Yaitu dari jangkauan yang sudah kita peroleh tadi di sini dibagi banyaknya kelas. Banyak kelas di sini juga sudah kita cari tadi di sini yaitu nilai K-nya. Kemudian setelah ketemu panjang interval kelas, berikutnya menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil atau data terkecil yang berasal dari pelebaran jangkauannya, yaitu data yang lebih kecil dari data terkecil, yang selisihnya harus kurang dari panjang interval kelasnya. Nah, jadi menentukan batas bawahnya biasanya dari data terkecil, misalkan data nilai dengan skala 10, ada 2, 5, 3, 6, 7, dan seterusnya. Maka karena yang terkecil 2, diambilkan 2. Atau datanya ada berkelompok, nah kalau ini data berkelompok. Itu misalkan ketemu nilai terkecilnya 25 dengan skala 100 nilainya ya. Nah, maka seandainya kita ambil yang terkecil 25, tetapi kok kalau kita hitung dengan banyak kelas nggak cukup, bisa mundur menjadi 23 misalkan dengan panjang kelas yang sudah ditentukan. Oke, mau tadi sinyalnya agak itu. Ini masih terlihat nggak PPT saya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, oh enggak. Pak. Saya ulangi lagi share screen-nya. Ini sudah terlihat nggih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Di sini untuk menuliskan frekuensi kelas secara teliti dalam kolom turus atau tali sistem turus. Saya kira ini sudah dikenal teman-teman. Misalkan datanya tinggal menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gini. Ada lagi 1, 2, dan seterusnya. Ini secara turus. Nanti teman-teman tugasnya akan membuatkan tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu tabel yang disajikan frekuensi dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Contoh di sini tabel 5
ada distribusi frekuensi kumulatif nilai-nilai hasil tes hasil belajar, singkat THB, bidang studi PMP, dari orang siswa MTSN. Nah, di sini ada FKA B, FKA B ini bawah, frekuensi kumulatif dari bawah, ini frekuensi kumulatif dari atas. Nah, bagaimana caranya? Jadi tadinya datanya hanya ini. Nah, kemudian kita mencoba misalkan mencari frekuensi kumulatif dari bawah terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu frekuensi terbesar yaitu ada 40 jumlahnya di sini. Nah, maka kita tulis dulu 40, kemudian 40 dikurangi 7 yaitu 33. Kemudian 33 kurangi 18 yaitu 15. Kemudian 15 kurangi 5 yaitu 10. Sehingga 10 kurangi 10 yaitu 0. Kemudian kalau yang frekuensi kumulatif dari atas, berarti kita ambilkan nilai 7 terlebih dahulu di sini. Dengan cara yang sama, 7 tambah 18, hasilnya 25. 25 tambah 5, hasilnya 30. 30 ditambah 10, hasilnya 40. Jadi ini merupakan frekuensi kumulatif dari atas. Ini frekuensi kumulatif dari bawah. Ada juga yang menuliskannya, kalau yang ini, frekuensi kumulatif, ada yang menuliskan lebih dari 40, ada yang menuliskan frekuensi kumulatif kurang dari 40. Jadi ini frekuensi kumulatif lebih dari 40 itu bersama dengan FKB atau frekuensi kumulatif dari bawah, atau frekuensi kumulatif kurang dari 40 berarti frekuensi kumulatif dari atas. Jadi ada buku yang menuliskan juga seperti ini. Jadi sama nih. Jadi Pak, kalau saya menemukan bukan FKB atau FKA, artinya frekuensi kumulatif dari bawah, ini frekuensi kumulatif dari atas, tapi saya menemukan lebih dari 40 dan kurang dari 40. Sama, artinya sama di sini. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada yang menemukan yang berbeda saat membaca di referensi-referensi yang sedang dicari. Nah, ini juga sama, masih contoh dari frekuensi kumulatif dari bawah. Ini dari atas, 50 kurang 5, 45, dan seterusnya sampai 10. Kemudian kita ambil dari atas, jadi yang terkecil ya, dari sini. 5, kemudian tambah 9, 14, tambah 13, 27, sampai data 50. Jadi ini contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kemudian ada juga tabel distribusi frekuensi relatif, kalau tadi kumulatif, sekarang yaitu relatif. Nah, kalau relatif itu dalam bentuk persentase. Jadi tabel distribusi frekuensi relatif adalah tabel distribusi yang nilai frekuensinya dinyatakan dalam bentuk persentase atau persen. Contoh di sini, tabel 7 distribusi frekuensi relatif tentang nilai-nilai tes hasil belajar. Nah, di sini nilainya misalnya 8, 7, 6, 5, frekuensinya 7, 18, 5, 10. Nah, ini untuk menentukan persentasenya, itu dengan cara berarti di sini 7 per jumlah total yaitu 40 kalikan 100%. Nah, ini juga sama, 18 per 40 kali 100%. Ini juga sama, 5 per 40 kali 100%. Ini juga sama, 10 per 4 kali 100%. Jadi
untuk mencari persentase di sini dengan cara tadi datanya dibagi banyak data, di sini 7 dibagi 40 kali 100%. 18 bagi 40 kali 100%. 5 bagi 40 kali 100%. 10 bagi 40 kali 100%. Sehingga dapatnya di sini 17,5%. Di dalam persen ya. 45, 12,5 dan 25%. Sehingga jumlah persentasenya itu 100%. Berikut juga sudah saya tuliskan keterangan untuk memperoleh frekuensi relatif angka persen sebagaimana tertera pada kolom 3 tabel 7. Ini nggih kolom 3 tabel 7. Digunakan rumus bahwa persentase ini persentase nggih sebenarnya F bagi dengan N besar kali 100%. F yaitu frekuensi yang sedang dicari, persentasenya, N besar number of case atau jumlah frekuensi atau banyak individu, P angka persentasenya. Jadi angka tadi sudah saya contohkan nggih. 7/40 kali 100%. 18/40 kali 100% dan seterusnya. Kemudian ada lagi tabel persentase kumulatif. Jadi dalam bentuk persentase yang dikumulatifkan. Hampir sama, cuma dalam bentuk persentase terlebih dahulu. Di sini ada contohnya. Jadi tabel persentase kumulatif adalah tabel frekuensi yang terlebih dahulu mencari distribusi frekuensi relatif atau dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian setelah ketemu persentasenya, disusun berdasarkan frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan frekuensi tiap-tiap kelasnya. Contohnya di sini tabel 10, kita tanya nilai ini sudah dalam bentuk persentase nggih. Frekuensinya nggak saya tulis, jadi dalam bentuk persentase. Kemudian kita mencari persentase kumulatif dari bawah atau persentase kumulatif dari atas. Jadi ini sudah saya tulis. Kalau di buku lain mungkin ada yang menemukan nggih, lebih dari 100, kumulatif kurang dari 100. Oke, kita mulai dari yang bawah dulu. Yang terbesar yaitu 100. Nah, dengan cara yang sama, 100 kurangi 10, hasilnya 90, 9 kurangi 15, hasil 75, dan seterusnya sampai dapat angka 20. Ini dalam bentuk persentase nggih. Kemudian kalau dari atas, berarti kita ambilkan dari persentase terkecil terlebih dahulu, yaitu 10% tambah 15, 25%, 5% tambah 25, 50, sampai dapatkan angka 100. Jadi caranya sama dengan tabel distribusi kumulatif. Untuk tabel persentase kumulatif pun sama. Kita bisa dari bawah ataupun dari atas.